Dia bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Ya ini disclaimer dulu ya, saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja gitu. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari sepengetahuan pasangannya, ya enggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya si Kang Ridwan gitu. Karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan korupsi, tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu, bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan ke sejumlah uang, ya jumlah uangnya cukup fantastis gitu loh. Namun demikian di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK ya menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepat-cepat Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini, cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh, kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Nah coba kalian lihat ini guys, ini adalah screenshotan dari Volkonoha terkait dengan klarifikasi Ridwan Kamil di Instagramnya. Dan kalian lihat ini waktunya 11 menit yang lalu. Jadi bener-bener ketika posting langsung di screenshot tuh sama admin Volkonoha. Nah kalau kalian udah lihat itu, sekarang kalian lihat yang ini nih yang udah agak lama, 19 jam lalu. Jadi ini udah lebih lama daripada yang sebelumnya. Ada yang beda nggak guys? Ada yang beda nggak? Sekali lagi gue bilang ya, ini kayak masalah sepele, bisa jadi ini typo atau apalah, gue juga nggak tahu. Tapi gue agak keganjel aja gitu pikiran gue. Coba kalian cermati paragraf ini nih. Saya hanya bertemu dengan yang bersangkutan 1 kali dan masalah tersebut sudah terselesaikan, ya intinya begitu ya. Nah itu kan yang baru buat di post nih ya. Kayak bertemu untuk apa nih? Ya bertemu untuk apa? Kok tiba-tiba masalah diselesaikan, ya kan gitu ya. Gue mohon maaf nih, gue mikirnya begitu ya. Kan gue lihat aja. Nah habis itu kalian lihat yang udah 19 jam lalu, jadi udah lebih lama gitu. Nah ini udah diedit nih guys. Jadi saya bertemu dengan yang bersangkutan hanya 1 kali terkait permohonan kuliah, ya kan. Jadi ada klarifikasi di dalam klarifikasi itu. Udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap di tes DNA. Pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Lisa Mariana terus mengumbar dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil.
Meski demikian, Lisa Mariana mengakui apa yang sudah diperbuatnya 4 tahun silam bukanlah tindakan yang benar. Saya tidak membenarkan perbuatan saya 4 tahun lalu, saya akui salah, tulis Lisa Mariana di akun Instagramnya dikutip Jumat 28 Maret 2025. Lisa menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi Ridwan Kamil lebih dahulu. Yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menghubungi Bapak duluan. Jadi Bapak chat kalau saya sudah read di unsend lagi dan berlanjut di Telegram layaknya orang pacaran, bukan sebagai bantuan atau apapun itu seperti yang Bapak bilang ke publik. Kabarnya, sebelumnya kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, meminta Lisa Mariana membuktikan tuduhannya secara hukum. Muslim Jaya Butar-Butar menilai tuduhan ini merupakan fitnah yang mencemari nama baik kliennya. Menurut hemat kami, isu ini sudah masuk ke ranah hukum dan tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kami sebagai kuasa hukumnya untuk meresponnya, ujar kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar kepada wartawan di Kota Bandung. Terkait bantahan Ridwan Kamil tersebut, Lisa Mariana meresponnya dengan menuliskan biar waktu yang menjawab, biar tes DNA yang membuktikan. Kemudian RK menyatakan berencana mengambil langkah hukum dengan pengacaranya. Menutup pernyataan, RK meminta maaf dan mengajak semua pihak untuk tetap berpikir jernih dan menyikapi isu yang beredar tersebut. Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan, tegasnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik saya yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa, tutup Ridwan Kamil. Tak lama kemudian pengacara RK, Muslim Jaya Butar-Butar, memberikan pernyataan kepada awak media yang memastikan kliennya tidak terlibat dalam dugaan perselingkuhan dan akan mengambil langkah hukum untuk meluruskan informasi yang dianggap telah mencemarkan nama baik Ridwan Kamil. Teman-teman media, menurut hemat kami isu ini sudah masuk ke ranah hukum. Tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selalu kuasa hukum untuk merespon isunya. Tentunya dalam hal ini kami merespon 3 hal, ucap Muslim saat memberi pernyataan kepada wartawan di Bandung. Muslim menjelaskan dengan adanya tuduhan dari wanita berinisial LM yang mengaku memiliki anak Ridwan Kamil, dirinya meminta yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhan tersebut secara hukum. Pertama, tentunya seorang perempuan yang berinisial LM yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami mempersilahkan membuktikan kebenarannya pengakuannya secara hukum, tegasnya. Jika tidak bisa membuktikan secara hukum, Muslim menyebut wanita tersebut telah membuat fitnah kepada Ridwan Kamil. Hal tersebut menurut Muslim telah membunuh karakter Ridwan Kamil. Pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti yang tidak akurat tentunya mengarah pada fitnah, pembunuhan karakter, tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum, ungkap Muslim.